Pembuatan bokasi ini kelebihannya yaitu mudah membuatnya, sangat mudah. Kemudian murah dan bahannya ada di sekitar kita. Tidak atas tanah situ dan bikin polusi dan sebagainya seolah jadi pupuk, dan saya beri kepada satu tanaman lebih dari 5 ton, apakah tanah saya tidak apa-apa, Pak Long? Tidak Oke. apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi Hai kawan baper, jumpa lagi dalam baper Omong Pertanian dan Peternakan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang pemanfaatan limbah menjadi pupuk bokasi. Kawan baper, hari ini kita akan menampilkan seorang widyaswara yang luar biasa. Beliau senior widyaswara di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dan cukup lama berkecimpung di bidang limbah untuk diolah menjadi pupuk organik. Oleh karena itu, mari kita sapa dulu. Halo Pak Longinus, apa kabar? baik, ya. Ini beliau, senior saya nih, widyaswara Madya. Nama lengkapnya Longinus Lengi SPMP. Beliau luar biasa menangani limbah di Balai Besar dan mengolahnya selalu untuk menjadi pupuk organik. Oke Pak Longinus, aku hari ini ceria sekali Pak Long ya, luar Ya, biasa. ya. Oke Pak Long, hari ini kita akan mengangkat topik tentang pemanfaatan limbah ya menjadi pupuk bokasi. Oke, Kita oke, melihat bahwa siap. pola hidup dunia saat ini adalah semua orang mengharapkan supaya yang dikonsumsi itu sehat, dan sehat itu dari makanan yang sehat, dan makanan yang sehat itu pasti otomatis di dalam bumbu didayakan diperlakukan yang sehat-sehat. Dan hari ini cocok sekali topik ini kita mengangkat tentang pemanfaat limbah menjadi pupuk bokasi. Ini saya yakin Pak Longinus pakarnya nih dalam kaitan pupuk bokasi, karena saat ini kita melihat bahwa produk-produk pertanian di seluruh belahan dunia orang mencarikan tentang produk-produk yang sifatnya itu organik, atau saat ini sedang menggema di dunia bahwa istilahnya go organik. Nah, go organik berarti semua membutuhkan organik ini. Berarti organik, salah satu organik adalah dari Bekasi ya Pak Longinus ya. Ya oke. Jadi Pak Longinus, kira-kira Pak Longinus dalam kaitan dengan Bekasi itu Pak Longinus sudah berapa lama sih berkecimpung di Hubung Bekasi dalam kaitan dengan mengolahnya ataukah memfasilitasi pesertanya, itu sudah berapa lama kira-kira? Kurang lebih 12 tahun. Luar Ya, biasa, 12 tahun luar biasa tuh. ya, Kalau 12 tahun itu ibarat anak kecil mulai dari lahir sampai tamat sekolah dasar loh. Ini ya, luar biasa Pak Longgis mencimpung sampai 12 tahun itu sudah luar biasa. Kalau ya, begitu Pak Longgis, mungkin kawan baper banyak yang belum tahu tentang Bekasi. Sehingga Pak Longgis mungkin bisa menggambarkan sedikit Bekasi itu apa sih? Sehingga jangan sampai orang kira itu Bekasi itu makanan seperti biskuit ke wafer ke, sehingga orang pingin makan gitu. Padahal itu pupuk organik ya, ya, sejenis pupuk organik. ya. Sehingga Pak Longinus itu bokasi itu apa sih? Ya. Terima kasih Pak Fabi. Pupuk bokasi itu adalah pupuk organik yang terbuat dari limbah pertanian dan limbah peternakan organik yang telah difermentasi Oh, terima dengan kasih. aktivator yang namanya IM4, Oh, efektif mikroorganisme, oh ya, iya iya. dan telah terurai atau terdekomposisi. Oh, gitu Dan ya. apabila pupuk bokasi ini diaplikasikan langsung di pertanaman, maka langsung diserap oleh akar tanaman. Oh, di luar Kira-kira biasa. begitu Oh, pupuk begitu. bokasi. Ya. Berarti penggunaannya bahan-bahan organik ya. Iya, Tadi Pak Longinus mengatakan bahwa bahan organik dari limbah pertanian, iya, ada limbah peternakan, dan mungkin ada limbah-limbah lain lagi Pak Long ya. Jadi mungkin kawan baper juga kepingin tahu iya, itu limbah-limbah itu apa saja, limbah pertanian seperti apa, limbah peternakan seperti apa, iya, karena kawan baper semua itu taunya cuma limbah-limbah, jangan sampai limbah sampah-sampah yang dibuang oleh sampah-sampah kota. Itu sebenarnya bisa juga sih, mungkin ya bisa juga Pak Longinus ya, tapi iya, ini mungkin arah Pak Longinus dalam kaitan vokasi itu mungkin Pak Long bisa menggambarkan limbah pertanian itu seperti apa saja, limbah peternakan apa saja, atau limbah-limbah lain apa saja, sehingga kawan paper mungkin dari bahan-bahan yang Pak Long jurus klasifikasi ini mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangannya, sehingga iya. mungkin mereka bisa memanfaatkan dalam pengembang usaha pertanian selanjutnya. Sehingga limbah-limbah apa saja sih Pak Long yang digunakan untuk vokasi? Baik, terima kasih Pak Fabi. Sebetulnya limbah pertanian begitu banyak, ada jerami, ada brankas kedelai, ya apa daun apa ketela rambat. Oh, Kemudian limbah peternakan ada kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, limbah-limbah pakan.
kemudian ditambah limbah organik lain seperti legum, ya, Ya, lamtoro, turi dan sebagainya, kemudian kromolena dan juga limbah-limbah organik lainnya, termasuk ya. limbah pasar dan limbah dapur bisa kita olah menjadi pupuk bokasi. Oh, Ya, kalau gitu itu Pak, itu gampang. Itu ya, punya kawan-kawan Baper punya ya, itu di semuanya lapangan. Itu tersedia, tersedia. tersedia. Apalagi tadi sebelum Pak Longginus bilang ada limbah dari jerami-jeramian ya. Ya, Jerami. Padahal jerami kita lihat Pak, petani-petani kita setelah mereka panen pasti mereka bakar, mereka buang, tidak dimanfaatkan. Tetapi kalau mungkin diolah lebih lanjut menjadi bokasi. Dan ya, tadi katakan lagi bahwa itu dari limbah peternakan. Itu ya, dari kotoran ternak, berbagai ternak bisa Pak Long ya. ya, bisa, Oke, jadi bisa. peternak-peternak kita kan banyak. Ya, Peternak kita banyak. Sehingga mereka kalau ternak setelah pelihara ternaknya kotorannya jangan sampai membuat polusi dan sebagainya, mendingan mereka ambil dan diolah lebih lanjut untuk Bekasi. Nah, ya, tadi dikatakan lagi bahwa sisa pakan ya, sisa ya, pakan juga kita masih limbah peternakan ya. ya, Sisa pakan daripada setelah dia makan dan ada sisanya, berarti jangan dibuang lagi. ya, Bisa diolah jadi luar biasa. Dan ya. ada limbah-limbah banyak lain. Limbah pasar juga bisa Pak Il. Iya, Luar bisa. biasa. Limbah pasar yang organik. Yang Iya, organik. iya. Berarti menurut saya limbah-limbah ini tidak sulit didapat oleh kawan-kawan Baper semua ini. Bisa ya. Berarti di semua rumah tangga bisa, sebenarnya bisa. Iya. Karena di rumah saya tuh Palong ya saya tuh punya ternak ayam tidak terlalu banyak, terlalu Iya. banyak. Saya pelihara tetapi ya, saya gunakan mungkin menggunakan sekam-sekam. Iya. Apa itu bisa digunakan Palong? Bisa, Oh, bisa. sekam, ya. Oh, bisa. Kemudian ini serbuk gergaji Oh, serbuk juga gergaji. bisa Oh, digunakan. bisa juga. Arang sekam, arang-arang yang dari pabrik tempe tahu itu bisa Oh iya ya. dimanfaatkan. Oh iya ya, luar biasa. Penambahan. Oh Ya. dan juga tadi disebut kromolena ya. Iya. Ini kromolena itu kan satu jenis tanaman yang sifatnya tumbuh secara membeludak Iya. dan sering petani menganggap itu sebagai musuh. Iya, Musuh. iya, iya. Tetapi dengan Bekasi ini kalau mereka manfaatkan berarti bukan musuh lagi sebenarnya. Dia Bisa- bukan musuh dan dia malah menyumbang nutrisi Iya. nitrogen tertinggi. Iya. Oh, luar Tertinggi biasa. dan proses dekomposisinya cepat. Nah, itu yang kawan-kawan Baper belum tahu bahwa kromolena ini sejenis gulma yang selalu menghantui petani kita bahwa akan merusak tanaman mereka. Tetapi kalau dengan kegiatan kita kali ini, podcast kali ini, dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa oh ternyata kromolena itu salah satu jenis limbah pertanian ya yang bisa digunakan untuk pembuatan pupuk Pupuk Bekasi. Bekasi, Luar biasa. Berarti di rumah saya bisa buat. Bisa. Saya punya ternak ayam, punya Berlimpah. ternak kambing. Apalagi musim hujan kan, Iya, Pak betul. Fabi. Betul ya. Iya. Musim hujan begini ya kalau Kromolena limbah-limbahnya ada paling daripada subur. betul ya. Ya. Kasarnya itu musim hujan begini Pak Long. Sehingga kalau musim hujan seperti sekarang kalau limbah kita tidak olah berarti bisa membuat genangan, Ya. bisa kebanjiran dan sebagainya. Ya. Mendingan limbah-limbah yang ada kita kumpul, setelah itu kita olah lebih lanjut menjadi Bekasi. Ya. Menjadi satu pupuk organik yang bermanfaatnya luar biasa. Ini Iya. saya tertarik ini dengan dengan topik punya Pak Longginus Saring tentang pemanfaatan limbah menjadi pupuk Bekasi ini. Iya. Oke Pak Long, Bekasi. tadi kita berbicara tentang limbah apa saja. Sekarang mungkin Pak Long bisa menyampaikan kepada kawan Baper sekalian bahwa kita menggunakan Bekasi itu kelebihannya apa sih kalau kita gunakan pupuk Bekasi dalam dunia pertanian? Kira-kira kelebihannya apa? Pak Long? Iya. Pembuatan bokasi ini kelebihannya yaitu mudah membuatnya, sangat mudah. Kemudian murah dan bahannya ada di sekitar kita. Ya. Selain itu, pengaruh dari pupuk bokasi ini cukup bagus untuk pertanian. Yang pertama dia bisa mengambil nitrogen bebas dari udara, bokasi. Kemudian juga bisa menguraikan fosfor yang terikat logam berat di lahan. Ya, jadi yang selama ini orang pupuk dengan pupuk anorganik tetapi di lahan bahan organiknya kurang dari 2%, maka akan terikat logam berat. Ya. Dengan aplikasi pupuk bokasi yang fosfor yang terikat logam berat, dia akan terurai kembali dan bisa bermanfaat untuk tanaman lagi. Ya. Kemudian walaupun di pupuk bokasi itu nitrogennya sedikit ya, pengganti urea dari urea itu, ya, tetapi dia bisa mengambil nitrogen bebas dari udara. Ya. Gitu ya. Anggap saja dia ambil urea dari udara Dari begitu udara. kalau bahasa sederhananya. Sederhananya. Begitu. Nah, Oh, berarti begini Pak Long. Berarti pupuk Bekasi itu pertama tadi katakan mudah. Iya. Mudah berarti semua orang bisa membuat. Ya berikutnya murah.
bahannya bisa didapat di mana, di wilayah sekitar kita ada, dan pasti kalau secara ekonomis kalau kita beli pun pasti kita keluarkan uang pasti tidak banyak tuh kalau Iya, tidak iya, banyak kalau beli bahan untuk kita buat iya, sendiri pasti lebih banyak. Dan berikut lagi luar biasa bahwa dengan bahan-bahan beracun ada tanah maka dia bisa menetralisir itu. iya, Ini luar bisa. biasa kelebihannya, sehingga Iya, dengan demikian maka kalau kita menggunakan vokasi, tekstur tanah kita akan lebih bagaimana Pak? lebih remah, Lebih lebih remah, remah. lebih gembur Iya. kelihatannya. Kemudian dia juga ada unsur hara makro dan mikro. Oh iya ya. Nitrogen, fosfor, kalium, kemudian ada begitu banyak unsur hara mikro yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Oh Itu begitu. yang tidak dimiliki oleh pupuk anorganik. Anorganik. Ya, Oh begitu. Berarti pupuk kelebihan bahwa ada dia murah, mudah, dan bedanya dengan pupuk anorganik, mungkin pupuk anorganik itu mesti mahal ya. ya Lebih mahal ya, mahal. kita Ya, lihat mahal. Apalagi sekarang kalau tidak ada subsidi pupuk urea, misalkan petani sudah mulai kebingungan ke sana kemari, walaupun subsidinya sekarang kan tidak terlalu banyak lagi untuk pupuk, sehingga petani kita harap pupuk organik malah lebih menguntungkan petani itu. ya, Karena kita melihat bahwa petani-petani kita sekarang kadang-kadang pas mau tanam tetap pupuknya belum ada, mulai kebingungan. Mulai kebingungan. Kalau mereka mau beli tidak punya uang karena harganya mahal. Kalau yang tidak disubsidi. Ah, Kalau mereka menggunakan pupuk organik kan berarti ketergantungan mereka terhadap pupuk anorganik ini semakin kurang. ya, Karena kita melihat tadi bahwa sama-sama menyumbang N, menyumbang N sama pupuk menyumbang N, walaupun jumlahnya itu kecil, ya, tapi dia mampu mengikat dari N2 bebas, dari sehingga udara. dia dapat dari Ya, udara secara bebas ya. ya, Ini luar biasa, sehingga ini hal-hal seperti ini yang belum dipahami oleh kawan-kawan Baper, sehingga mereka butuh penjelasan kali ini. Mudah-mudahan berdampak kepada kawan-kawan Baper sekalian bahwa kalau menggunakan pupuk organik itu dapat memberikan keuntungan yang sangat banyak dalam kaitan dengan tekstur tanahnya, ya, dan juga dalam kaitan strukturnya. Secara finansial juga CP-nya keluarnya tidak terlalu banyak. Yang mendingan uangnya dipakai untuk beli jajan anak-anak daripada beli pupuk kan. ya, Daripada beli pupuk, sehingga mendingan dia buat pupuk vokasi sendiri. Ini. ya, Sehingga pupuk anorganik sekarang juga sudah mahal, langka lagi. betul. Sehingga sudah mahal, langka, dan petani kita tergantung terhadap pupuk anorganik terlalu tinggi. Sehingga menyebabkan apa? Tanaman kita itu kadang-kadang tidak dipupuk karena pupuk tidak tersedia, atau pupuk tersedia tapi CP-nya tidak ada, uangnya kurang, sehingga dia tidak bisa mendapatkan pupuk untuk berikan pada tanaman. Oke, Pak Longin, luar biasa dalam kaitan dengan kelebihan daripada pupuk organik ini. Kalau begitu Pak Longin, pupuk vokasi itu, kalau kita berikan kepada tanaman tuh, tanaman apa saja yang bisa diberikan kepada tanaman? Dan sampai ada aturannya bahwa kalau tanaman ini tidak boleh kasih pupuk vokasi, ada tanaman ini boleh kasih, atau bagaimana menurut Pak Long? Ya. Baik, terima kasih Pak Fabi. Kalau untuk tanaman, semua tanaman bisa kita kasih dengan pupuk vokasi. Tomat, cabai, kubis, jagung, padi, semua bisa kita aplikasi dengan pupuk vokasi. Ya. Semua berarti intinya bahwa semua tanaman bisa dikasih pupuk. Tanaman pertanian, perkebunan, kopi, cengkeh, vanili, semua bisa. Ya. Malah dia bisa membantu menekan fusarium untuk vanili, tomat, pisang. Ya, dengan aplikasi pupuk vokasi. Berarti multifungsi dia. Fusarium itu penyakit busuk batang. Busuk batang. Oke. Sehingga dia punya fungsi ganda ya. Selain ganda sebagai pupuk dan juga sebagai pestisida organik juga bisa dia mencegah penyakit-penyakit kan. Oke, luar biasa. Sehingga dengan penggunaan itu Pak Long, seandainya begini Pak Long, kita punya pupuk vokasi yang banyak, kita punya tanaman, apa kita berikan dalam jumlah yang banyak berpengaruh apa tidak? Dia tidak berpengaruh, tetapi kita kan harus lihat secara ekonomi. Secara ekonomi, dia kita sesuaikan dengan keadaan tanaman. Kalau kita kasih 5 ton per hektar, dia sudah cukup untuk dia berproduksi, ya cukup 5 ton. Tidak usah kasih 10 ton, itu kan kaitan dengan biaya juga. Kalau itu kan dalam kaitan biaya. Tapi seandainya begini, saya kan punya ternak yang banyak, saya peternak nih, saya punya ternak sapi yang banyak. Sedangkan setelah itu saya punya limbah-limbah jerami dan sebagainya, kita itu banyak, sehingga saya anggap bahwa secara finansial saya tidak rugi kalau saya buat pupuknya banyak-banyak. Saya mungkin beli bahan tambahan lain jumlahnya sedikit, tapi saya mengkasih pupuk dalam jumlah banyak, sehingga tujuan saya memperkaya unsur-unsur hara di dalam tanah dengan memberikan pupuk organik yang lebih banyak lah. Mungkin tadi Pak Long bilang 5 ton. Kalau saya daripada
mubasir di atas tanah situ dan bikin polusi dan sebagainya seolah jadi pupuk, dan saya beri kepada tanaman lebih dari 5 ton, apakah tanah saya tidak apa-apa, Pak Long? Tidak Oke. apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi kalau bisa kita hitung juga Nah, ya ekonomis ya. ya. Kalau bisa, kalau memang selebihnya, kalau memang tanaman kita sudah kelihatan Hmm. cukup untuk dia bisa produksi Hmm. optimal, ya yang lain ya kita jual ya, untuk tambahan Oh pendapatan iya ya. begitu. Karena saya takutnya kalau kita kasih banyak, terakhir tanahnya jadi rusak. Kayak pupuk anorganik kan begitu. Kalau Tidak. kita kasih kan sebenarnya teksturnya menjadi padat, Iya, dan mungkin di dalam terjadi logam-logam berat dan sebagainya kan iya, dari pupuk anorganik kan. iya. Sedangkan dari pupuk organik, dari pupuk bekas ini tidak ada efeknya terhadap Tidak, tanahnya. Oh, tidak, luar tidak biasa ada. berarti. Iya, Berarti eh, berarti petani-petani kita tertarik dong, iya, pengen menggunakan tanamannya, iya, diberikan pupuknya pupuk organik, itu pupuk kasih ya, iya. pupuk kasih luar biasa sehingga Yang penting kan proses pencampuran harus benar, mm, fermentasinya harus benar, ya. Itu aman untuk tanaman oh dan oke tanah, ya. oke 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 Pak Long, ini satu lagi Pak Long. Kalau dalam pembuatan pupuk kasih itu tadi kan ada limbah-limbah tadi, pertama dari awal Iya, kita sudah dibawa, ada limbah pertanian, limbah peternakan, limbah-limbah lainnya. iya, Sehingga kalau kalau kita mau buat pupuk kasih itu misalkan, uh, saya mau buat 1 ton misalkan, iya, saya buat 1 ton misalkan, itu saya butuhkan komposisi dari berbagai bahan itu bagaimana Pak Long, sehingga mungkin berapa persen pupuk kandang, berapa persen jerami, berapa persen apalagi sebagai bahan tambahan, sehingga pupuk yang saya buat ini, lokasi yang saya buat ini jadi bagus, baik, tidak rusak, dan secara ekonomis juga tidak rugi. iya, Sehingga mungkin menurut Pak Long, kira-kira saya buatnya bagaimana itu kalau dalam komposisi bahannya? iya. Baik, Nah, terima kasih Pak Fabi. Ini tergantung dari daerah, nah, ya, dari ketersediaan iya bahan. iya iya. Ya, kalau banyak jerami ya kita buat bokasi jerami, banyak arang sekam kita buat bokasi arang sekam dan sebagainya. Kebetulan kita di Balai Besar Pelatihan Peternakan Heeh. Kupang kita banyak kotoran Oh, ternak, kotoran ternak. makanya kita buat Heeh. bokasi kotoran Oh ternak. iya. Berarti apa loh? Berarti nama bokasinya itu kan bokasi pupuk organik nih. Iya, Misalnya sehingga produk hasilnya itu namanya disesuaikan dengan bahan apa yang digunakan paling iya, banyak misalkan. iya, Kalau dominasi yang bahan. dominasi Iya. bahan. Kalau kulit kopi, Iya, bokasi kulit kulit kopi. kopi, kulit coklat, bokasi kulit Iya iya. coklat. Asalkan Nah, jangan bokasi manusia ya. iya. Berarti bahan manusianya Iya, gunakan Pak. paling Iya, banyak. benar, benar, benar. Iya, Oh iya iya iya. iya. Oke, Ah, lima lima. dan kalau kita di balai ini kan dominasinya kotoran ternak. Makanya kita bahannya 80% dari kotoran ternak. Ya. Kemudian jerami kita pakai 5% saja, 5%. sekam 5%, dedak 5%, ya. Kemudian arang sekam 5%, ya. Jadi itu jadi 100%, ya. Jerami itu kalau tidak ada jerami ada limbah-limbah pakan itu bisa kita pakai untuk menggantikan jerami. Tapi kalau ada jerami juga baik kita campur setengah-setengah bagian tidak apa-apa juga. Ya, ya. Kemudian ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di balai ini sudah kita buat dengan formula yang tadi, yang bokasi kotoran ternak. Ini sudah kita analisis laboratorium, dan hasilnya kita tempelkan di label dari kemasan. Maaf, saya ambil ini label dari kemasan. Ini memang hasil dari analisis laboratorium. Ini kecil memang. Ya. Kita lihat nitrogen hanya 1,5 sampai 1,6%, fosfor hanya 1,71 sampai 1,74. Kalau kalium cukup. C organiknya sesuai, ya sesuai. Walaupun kecil begini nitrogennya, tapi dia kan masih bisa fiksasi air bebas dari udara. Kemudian fosfor, walaupun hanya 1,71 sampai 1,74% ini, tapi dia bisa menguraikan fosfor yang terikat logam berat di lahan. Jadi bisa cukup untuk tanaman. Ya, makanya kita berani ya untuk di balai ini kita sudah coba 2 periode tanaman tomat tanpa menggunakan bahan kimia. Ya. Jadi semuanya full organik ya. Hanya pakai bokasi kemudian dengan pestisida nabati. Oh ya, luar biasa. Satu lagi Pak Long. Kalau saya buat, misalkan sekarang saya buat, tidak mungkin saya buat hari ini dan besok saya pakai kan, pasti ada supaya ada proses fermentasi atau dekomposisi bahan organik dalamnya itu.
Sebut itu berapa lama lagi baru saya bisa gunakan Pak Long? Oh iya, baik Pak Fabi. Nah, Kalau bokasi ini cepat saja. Kalau kompos kan kita masih butuh sampai 3-4 bulan kan. Tapi bokasi ini kalau kita fermentasi, campurnya benar, fermentasinya benar, kita hanya butuh waktu 5 hari. Kalau kita mau sangat membutuhkan, hari kelima tuh pakai sudah. Oh, Ya. iya, Tapi iya. kalau tidak terlalu membutuhkan, ya hari ke-7 dan seterusnya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Long. Ternyata ini luar biasa nih dalam Iya. kaitan pupuk vokasi nih. Iya. Nah, ternyata Pak Long bisa memberikan pencerahan kepada kawan baper sekalian bahwa kita gunakan pupuk vokasi itu punya manfaat yang sangat besar Iya. dalam kaitan dengan kesehatan manusia, kesehatan tanah, dan kesehatan tanaman itu sendiri. Iya. Sehingga sebaiknya kita menggunakan pupuk vokasi. Oke, terima kasih Pak Long. Sehingga mungkin Pak Long bisa memberikan closing statement kepada kawan baper sekalian bagaimana tentang pupuk vokasi ini Pak Long. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai menggunakan pupuk organik untuk mengatasi kelangkaan pupuk anorganik ya. Yang pertama untuk menekan biaya produksi, kemudian untuk menghasilkan bahan pangan yang sehat, Iya, ya, iya. yang sehat ya, dan murah ya, dan murah. Kemudian bokasi ini juga bisa menekan perkembangan dari hama penyakit tanaman Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu kita harus mulai dari yang kecil ini ya. Oke, baik. Berarti kalau ingin pola hidup sehat, maka konsumsi makanan sehat. Dan kalau makanan sehat berasal dari tanaman sehat berarti berikan bahan-bahan organik pada Iya. proses pertumbuhan. Iya, Pak Oke, Fadi. baik, demikian bincang-bincang kita saat ini bersama narasumber kita, Bapak Longinus Lengi SPMP. Semoga Bapak sukses selalu dan sehat Siap. selalu, dan terima kasih karena sudah membagi ilmu yang sangat berharga ini kepada Iya. kawan baper sekalian. Dan kami mohon Bapak mungkin ke depannya kalau kami butuh lagi, Bapak bisa memberikan pencerahan kepada kawan-kawan baper sekalian. Oke, baik Siap. Bapak Ibu sekalian, kawan baper, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube BP Kupang Media. Kawan-kawan baper, terus ikuti baper podcast yang akan datang karena kami akan menampilkan tema-tema yang menarik, terkini, dan menginspirasi. Sampai jumpa pada baper selanjutnya. Sekian dan terima kasih.